Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 4 Desember 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, ratusan rumah dan kebun kelapa sawit warga di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir yang disebabkan curah hujan yang tinggi pada Minggu kemarin membuat Sungai Rebonding meluap. Banjir yang meluap ke jalan menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Banjir yang meluap ke badan jalan mengakibatkan puluhan kendaraan sepeda motor mogok. Bahkan terdapat pengendara yang terjatuh akibat derasnya arus air. Banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter lebih juga merendam ratusan rumah warga, sekolah, jalan dan fasilitas umum di 3 desa Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain tingginya curah hujan, jebolnya tanggul penahan banjir juga menjadi faktor utama penyebab banjir. Menurut Kabid Darurat dan Logistik BPBD Labora, Wahyudeni mengatakan banjir terjadi pada pukul 8 pagi dan penyebab banjir dikarenakan curah hujan berturut-turut selama 2 hari dan juga disebabkan karena tanggul sungai yang jebol. Daerah yang terkena banjir berada pada 3 desa di Kecamatan Marbau, yakni Desa Loburampa, Desa Afdeling 3, dan Desa Simpang Marbau. Dikarenakan ketinggian air sudah mencapai 1 meter lebih, pihaknya berupaya mengevakuasi warga untuk mengantisipasi banjir semakin tinggi. Namun warga tidak mau dievakuasi sebab sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Dari Pak Bupati sekitar pukul 8 dan kita langsung turun ke lokasi. Kita sampai di lokasi sekitar pukul 9, air sudah mulai menyeberangi jalan. Penyebab banjir sendiri apa? Penyebabnya karena hujan di 2 hari berturut-turut ini dan di sebelah sana ada tanggul sungai yang jebol sekitar 5 meter. Itulah penyebab makanya air ini semakin besar. Yang terkena banjir? Di Kecamatan Mergo yang kami survei ada 3 daerah, Loburampa, Kelurahan Mergo Lingkungan 3, dan ini Desa Simpang Mergo. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun akibat banjir banyak sepeda motor warga yang rusak serta merendam ratusan rumah juga perkebunan milik warga. Pemirsa, tingginya intensitas hujan mengakibatkan jembatan penghubung 3 dusun dan 1 desa amblas akibat terjangan banjir dari luapan sungai Tasik dan Barumun kemarin. Akibatnya akses jalan terputus dan aktivitas warga terhambat. Inilah kondisi jembatan di Dusun Tasik, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang amblas serta digenangi banjir setinggi dada orang dewasa. Jembatan tersebut juga tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk menghubungkan akses jalan, warga membuat rakit darurat penyeberangan secara swadaya yang terbuat dari bambu agar dapat mengangkut sepeda motor untuk menyeberangi banjir. Dinas BPBD juga memberikan bantuan berupa perahu sebagai alat transportasi bagi warga yang akan beraktivitas. Warga Dusun Tasik 2, Muhammad Idris Hasibuan mengatakan dengan adanya banjir ini aktivitas masyarakat jadi terganggu sebab satu-satunya akses jalan harus melewati jembatan tersebut. Sedangkan amblasnya jembatan akibat erosi terkikis air banjir. Ini bagaimana Pak aktivitas masyarakat Bang? Terganggu nggak? Terganggu juga lah Bang, karena jalan aksesnya dari sini satu-satunya Bang. Nah, ini jembatannya amblas atau macam mana Bang? Plus karena erosi itu Bang, karena banjir-banjir itu kan. Selama ini Bang, masyarakat melalui jembatan ini? Iya Bang. Karena banjir amblas ya Bang ya? Amblas, iya. Tergendala jadinya aktivitas sehari-hari kan Bang. Masyarakat berharap agar pemerintah secepatnya membangun jembatan yang baru agar aktivitas sehari-hari mereka tidak terganggu meski banjir. Pemirsa, salah seorang warga Bakti Raja, Alexander Silaban, kehilangan 2 orang anak kandungnya akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Minggu pagi sebelum tim SAR gabungan ke lokasi bencana alam di Desa Simangulambe, Kecamatan Bakti Raja, Alexander Silaban bersama sanak saudaranya telah terlebih dahulu tiba di lokasi.
Alexander berharap tim SAR gabungan dapat menyelamatkan dua anaknya tersebut. Melalui penglihatan secara manual, mereka mencari keberadaan sanak saudara mereka yang hilang diduga tertimbun material longsor bebatuan besar. Alexander kehilangan dua orang anaknya, yaitu seorang putra dan seorang putri yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Saat kejadian, Alexander sedang berada di warung dan istri beserta dua anaknya sedang berada di rumah. Awalnya Alexander mengira istri dan kedua anaknya sedang mengikuti ibadah malam di rumah warga sekitar. Namun setelah mendengar suara gemuruh dari perbukitan, Alexander langsung ke rumah warga tersebut namun tidak berada di tempat itu. Alexander kemudian berlari ke rumahnya, namun sebelum sampai rumah, lokasi sekitar telah banjir bandang dan bebatuan besar menutupi lokasi. Saat putus asa kehilangan 3 orang keluarganya, Alexander meminta tolong warga. Bersama warga sekitar berhasil menyelamatkan istrinya, di mana istrinya mengalami luka dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Rumah sama anak-anak mau pertanyaan katanya kan. Udah pas ada tanda-tanda kejadian, aku kejar ke pertanyaan itu, padahal nggak pergi orang itu. Dengar suara gemuruh, berlari orang itu tapi nggak sempat lagi. Nggak sempat. Jadi ada berapa keluarga tulang yang apa? Yang dua lah hilang, yang satu istriku dapat malam itulah. Kondisi sehat. Kondisi sehat tapi Dua lagi siapa tulang? anakku perempuan sama anakku laki-laki. Sampai saat ini belum ditemukan tulang. Belum ditemukan. Inilah lokasinya. Sementara itu pemirsa, 2 anjing pelacak milik Polri diturunkan untuk mencari korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. 8 alat berat diturunkan untuk mengevakuasi dan memecah bebatuan besar. Bebatuan dengan ukuran yang besar menjadi kendala tim SAR gabungan untuk mencari 11 orang korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk mengevakuasi bebatuan ini dikerahkan 2 alat berat tambahan, sebelumnya berjumlah 6, termasuk untuk memecah bebatuan tersebut. Selain evakuasi material longsor, tim SAR gabungan juga memfokuskan pencarian korban hilang di sekitar rumah tertimpa bebatuan di pesisir atau bibir Danau Toba dan di perairan Danau Toba. 2 ekor anjing K9 atau anjing pelacak milik Polri turut dilibatkan karena memiliki spesifikasi khusus untuk mencium bau. Kondisi cuaca di lokasi mendukung untuk pencarian korban dan sudah ada korban yang ditemukan. Tim SAR gabungan juga membersihkan eceng gondok di pinggiran Danau Toba untuk memudahkan pencarian. Untuk fokus pencarian di samping di rumah-rumah yang tertimpa bebatuan di pesisir dari bibir danau ini juga kita fokuskan dengan melibatkan dari tim SAR, baik tim SAR Polri maupun dari tim SAR Basarnas. Dari Polri kita menurunkan sekitar 200 personel, BKO dari Polda juga, dari Brimob dan TNI maupun dari tim Basarnas, BPBD semua turun. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait tewasnya seorang pengusaha telur di kota Gunung Sitoli sambil terus memburu terduga pelaku. Pasca peristiwa ditemukannya Edi Sofian, pria berusia 60 tahun oleh istrinya dengan kondisi tewas mengenaskan dan bersimbah darah dari dalam toko usaha mereka di kawasan Jalan Diponegoro, Gunung Sitoli, Sabtu malam lalu. Hingga Minggu malam ini tadi, personil melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi mencegah warga yang tidak berkepentingan mendekati TKP. Sementara dalam giat pemburuan terhadap terduga pelaku pembunuhan, petugas telah memeriksa sejumlah saksi dan berhasil mengamankan 1 orang diantaranya guna mengembangkan penyelidikan. Kasat Reskrim Polres Nias AKP Iskandar Ginting kepada media di lokasi menyebutkan selain memeriksa saksi, sejumlah barang bukti seperti uang yang diduga milik korban telah diamankan. Semuanya dilakukan tim penyidik untuk mencari tahu motif dalam peristiwa pembunuhan lelaki itu. Sementara pengembangannya bahwasannya yang diduga sebagai pelaku
sudah kita amankan sementara. Ya, sejauh ini ada berapa yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Untuk sementara masih 1 orang, saksi-saksi juga sudah ada kita ambil keterangan beberapa orang. Ya, kira-kira ke depan ini apalagi tindak lanjut akan dilakukan terkait dengan kasus ini setelah diamankan 1 orang? Kita mencoba mencari dulu dari para pelaku, diduga pelaku ini, sejauh mana, siapa saja, atau apakah dia melakukan dengan sendiri, atau ada orang yang terlibat dengan perbuatan. Sebelumnya, kronologi tewasnya pengusaha telur di Gunung Sitoli ini ditemukan pertama sekali oleh istrinya yang curiga suaminya tidak kunjung pulang ke rumah hingga pukul setengah 10 malam Sabtu lalu. Tubuh korban ditemukan terbujur kaku dalam ruko biliknya dengan luka bacok dan bersibah darah, diduga korban pembunuhan. Korban telah dibawa ke rumah sakit untuk divisum, namun sejauh ini masih belum dirilis pihak Polres Dias. Pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan dalam kampanye pertamanya di Sumatera Utara menghadiri acara Haul Guru ke-21 Saidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam di Pondok Pesantren Persulukan Tarekat Naqsyabandiyah Jabal Kubis, Deli Serdang kemarin. Kunjungan Anies Baswedan ke Sumatera Utara untuk memperingati Haul Guru ke-12 Saidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam di Pondok Pesantren Naqsyabandiyah Tanjung Morawa mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang menunggu sejak pagi hari. Dalam sambutannya, Anies merasakan sebuah keteduhan dan ingin selalu mendapat hikmah dalam setiap langkahnya serta mendapatkan keberkahan dari seluruh umat Islam di Indonesia. Anies menjelaskan saat ini dirinya mendapatkan sebuah amanah menjadi pemimpin bangsa, maka dia berpegang teguh untuk selalu meneladani pesan daripada ulama. Salah satu prinsip yang dipegang Anies adalah mendengar, meneladani, mengambil hikmah dari para alim ulama dan tidak sesekali memusuhi ulama. Penataran rohani seperti ini merupakan tonggak menuju akhlak yang lebih baik, sehingga terciptalah insyaallah manusia yang kuat tauhidnya, yang baik moralnya, yang kokoh etikanya, dan pribadi yang menjadi rahmah bagi masyarakat di sekelilingnya. Itulah ciri dari tarekat ini. Dalam kunjungannya, Capres Anies Baswedan diberi kesempatan untuk berziarah ke makam Saidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif, kemudian melanjutkan pertemuan dengan para tokoh agama dan kaum milenial di sejumlah daerah di Kota Medan. Pemirsa, calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan lanjutan kampanye ke pesantren Naqsyabandiyah lalu dilanjutkan dengan pertemuan bersama relawan di Gedung Olahraga Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Ribuan relawan Anies Baswedan bersama dengan para kader partai pengusung dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memadati kawasan Gedung Olahraga Pemprov Su di Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran calon Presiden Anies Baswedan ini guna menyampaikan konsolidasi dan mempererat dukungan terhadapnya kepada para relawan dan kader partai pengusung dan pendukung untuk nantinya bertarung dalam pemilu 2024 mendatang. Setibanya di lokasi, usai mengunjungi pesantren Tarekat Naqsyabandiyah, Anies langsung menyampaikan orasi kebangsaannya yang disambut dengan hiruk pikuk ribuan relawan dan kader partai yang hadir. Dalam kesempatan itu, Anies menekankan agar para aparatur negara seperti ASN, TNI Polri hingga KPU dan Bawaslu dapat bersikap netral dan menjunjung tinggi kejujuran dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024. Mereka yang melahirkan anak-anak bangsa yang berjuang pada aparat sipil negara, pada penegak hukum, pada KPU, pada Bawaslu. Jangan pernah hianati ibu-ibu kita yang melahirkan anak-anak kita untuk Indonesia yang lebih baik.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, dengan sikap jujur dan netral, para ASN hingga penyelenggara pemilu dapat membuktikan bahwa sistem demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan matang. Usai menggelar pertemuan dengan relawan, Anies juga direncanakan bertemu dengan milenial dan generasi Z di PAS Blok yang bertempat di pusat kota Medan untuk menyampaikan gagasan politiknya. Pemirsa, calon Presiden Indonesia Anies Baswedan melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Sumatera Utara. Usai bertemu dengan para pendukungnya di kawasan Deli Serdang, Anies langsung berkunjung ke kota Medan dan bertemu dengan para kaum milenial di kota Medan. Calon Presiden Indonesia Anies Baswedan bertemu dengan kaum milenial di kawasan Pos Blok Kota Medan pada Minggu malam. Ini merupakan serangkaian kampanye Anies di Sumatera Utara yang sebelumnya dirinya bertemu dengan para relawan dan pendukungnya di kawasan Deli Serdang. Dalam pertemuan dan diskusi tukar pendapat dengan kaum milenial ini, Anies mengatakan bahwa Kota Medan memiliki sejarah panjang dengan komoditas hasil perkebunan. Menurutnya, hasil perkebunan di Sumatera Utara seperti sawit, karet maupun tembakau sudah terkenal di dunia. Maka dari itu dirinya ingin membuat sebuah kampus di Kota Medan yang mempelajari ilmu tentang perkebunan seperti Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor. Disalurkan ke seluruh dunia, dari mulai kita bicara sawit, karet sampai tembakau. Bahkan tembakau Delhi itu sangat terkenal sampai di Jerman sana, di Bremen sana. Rasanya kita perlu di tempat ini mendirikan Institut Perkebunan Medan untuk anak-anak muda. Dengan institut tidak boleh kalah dengan Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, tapi Institut Perkebunan Medan. Pemirsa, Bawaslu Kota Tebing Tinggi melakukan apel siaga pengawasan serta deklarasi kampanye damai pemilu 2024 kemarin. Kegiatan ini diikuti seluruh petugas pengawas mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, serta seluruh parpol dan Forkopimda Kota Tebing Tinggi. Kegiatan apel siaga pengawasan serta deklarasi kampanye damai pemilu 2024 bertujuan untuk terciptanya pemilu yang aman dan damai. Dalam artian tidak melakukan politik uang, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita hoaks, serta tidak menggunakan isu sara dalam proses kampanye berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan setiap tahapan pemilu harus tegak lurus dalam pelaksanaan di lapangan. Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi, Amsal Franky, mengatakan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu mempunyai tujuan utama, yakni terciptanya pemilu yang adil, aman, dan damai. Bawaslu juga menekankan kepada para ASN di lingkungan Pemko Tebing Tinggi untuk bersikap netral dan tidak berpihak serta terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan politik yang nantinya dapat merugikan ASN tersebut ataupun orang lain. Kegiatan hari ini kita mendeklarasikan agar terjadinya pemilu damai nantinya, tujuannya itu, dan juga kita juga sudah memberitahukan juga kepada seluruh jajaran setempat agar melakukan hal yang sama seperti itulah yang dilakukan hari ini. Kegiatan pemilu damai diisi dengan penandatanganan siap untuk menciptakan pemilu yang damai oleh parpol, disaksikan Forkopimda Kota Tebing Tinggi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat Palestina, dilakukan perhimpunan donasi dengan cara pelelangan kaligrafi oleh ratusan umat muslim di Sumatera Utara. Pelelangan kaligrafi mendapat antusias dari masyarakat Sumatera Utara, tergabung dalam Jamaah Al-Jamiatul Wasliyah di lapangan Astaka Gedung Deli Serdang kemarin. Kaligrafi yang dilelang merupakan hasil karya peserta lomba dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-93 Al-Wasliyah.
Hasil donasi yang dihimpun kemudian akan diserahkan kepada masyarakat Palestina sebagai hadiah semangat masyarakat Sumatera Utara atas pengorbanan mempertahankan wilayahnya dari serangan Israel. Ketua Al-Jamiatul Wasliyah, Dedi Iskandar Batubara mengatakan donasi yang dihimpun merupakan hadiah untuk rakyat Palestina yang rela mengorbankan jiwa dalam mempertahankan negara dan bangsanya yang kini kondisinya sangat memprihatinkan. Sudah beberapa waktu dikumpulkan lewat Lembaga Amil Zakat Al-Wasliyah Beramal Sumatera Utara, dan kita nanti akan menyalurkannya tentu kepada saudara-saudara kita di Palestina melalui pengurus besar Al-Wasliyah lewat perwakilan Al-Wasliyah kita di Palestina. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di sana, dan kita akan sampaikan nanti kepada seluruh warga Wasliyah kita terkait dengan bantuan atau hadiah yang akan kita kirim ini. Saya kira itu. Pasca gencatan senjata Palestina-Israel diharapkan membuahkan hasil perdamaian sehingga rakyat dapat menjalankan kehidupan baru dengan baik. Pemirsa, pengerjaan jalan yang dilakukan pihak kawasan industri modern Kim 2 telah berlangsung. Namun banyak sisi negatif bagi pengendara yang melintas di jalan tersebut. Kondisi Jalan Sampali Kim 2, Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan pembetonan di seluruh area jalan tersebut. Terlihat sejumlah kendaraan yang melintas di jalan, kendaraan berpotensi terguling seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Banyak truk kontainer dan tangki serta kendaraan pribadi yang melewati jalur tersebut setiap harinya menuju arah ke Kim Mabar dan Kim Martubung. Sehingga kemacetan panjang di setiap pekerjaan di Kim pada waktu jam pulang setiap harinya. Debu yang berterbangan di jalan tidak baik bagi kesehatan warga. Salah seorang supir truk Ishan berharap pada Kim 2 agar secepatnya menyelesaikan jalan tersebut agar pengendara dan warga yang sering melewati jalan tersebut nyaman dan aman. Tidak ada lagi kemacetan panjang saat untuk beraktivitas sehari-hari. Ihsan menambahkan truk-truk ini juga cukup membahayakan bagi pengendara roda 2. Seperti pada bulan lalu ada truk terbalik sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Victor ini agak lumayan lah. Macet ya bang ya? Macet ini. Iya bang ya. Sebelumnya udah ada makan korban juga bang, motor terbalik bang. Belum ada. Jadi kalau sore macet ya bang ya? Apa harapannya nih bang kira-kira bang kepada orang perkim nih bang? Saya lah ini kan. Iya. Oke bang. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.